Shalom sahabatku, mari kita siapkan hati kita untuk dapat merenungkan kebenaran firman-Nya di pagi hari ini, yaitu upah hidup benar. Mari kita buka Alkitab di dalam kitab 2 Tawarik 32 ayat 20 sampai dengan yang ke-22. Tetapi oleh karena itu, Raja Hizkia dan Nabi Yesaya bin Amos berdoa dan berseru kepada sorga. Lalu Tuhan mengirim malaikat yang melenyapkan semua pahlawan yang gagah perkasa, pemuka dan panglima yang ada di perkemahan Raja Asyur, sehingga ia kemalu-maluan kembali ke negerinya. Kemudian ia ditewaskan dengan pedang oleh anak-anak kandungnya sendiri ketika ia memasuki rumah Allahnya. Demikianlah Tuhan menyelamatkan Hizkia dan penduduk Yerusalem dari tangan Sanherib, Raja Asyur, dan dari tangan semua musuhnya. Dan ia mengaruniakan keamanan kepada mereka di segala penjuru. Kisah perjalanan hidup Raja Hizkia dapat saudara baca dari pasal-pasal sebelumnya. Di kitab 2 Tawarik ini, bagaimana Hizkia mencari Tuhan dengan kesungguhan hati. Dia menjauhkan berhala-berhala dan hidup takut akan Tuhan. Ayat pertama dari 2 Tawarik 32 menuliskan demikian. Setelah peristiwa yang menunjukkan kesetiaan Hizkia itu, datanglah Sanherib, Raja Asyur, menyerbu Yehuda. Ia mengepung kota-kota berkubu dan berniat merebutnya. Jika kita sepintas selalu saja membaca ayat pertama tadi, kita akan kehilangan pelajaran penting dari firman Tuhan ini. Dikatakan barusan, setelah peristiwa yang menunjukkan kesetiaan Hizkia itu, kemudian datanglah masalah. Hidup benar di hadapan Tuhan tidak berarti bahwa saudara tidak akan mengalami masalah seperti orang-orang lain. Sekalipun Hizkia itu hidup benar di hadapan Tuhan, kemudian datang waktunya di mana dia dan seluruh Yerusalem mengalami masa-masa sulit. Saat itu, Sanherib, Raja Asyur mengepung Yerusalem, bahkan menteror dan terus-menerus menekan dengan tujuan mematahkan semangat seluruh penduduk Yerusalem dan memberontak terhadap Hizkia. Dalam semua kejadian tersebut, firman Tuhan mencatat satu kebenaran yang ajaib untuk kita perhatikan demikian. 2 Tawarik 32 ayat ke-21. Lalu Tuhan mengirim malaikat yang melenyapkan semua pahlawan yang gagah perkasa, pemuka dan panglima yang ada di perkemahan Raja Asyur, sehingga ia kemalu-maluan kembali ke negerinya. Kemudian ia ditewaskan dengan pedang oleh anak-anak kandungnya sendiri ketika ia memasuki rumah Allahnya. Inilah satu peristiwa yang sangat luar biasa yang bisa kita temukan di dalam Alkitab. Hizkia dan penduduk Yerusalem tidak melakukan apa-apa. Namun, Tuhan membela hamba-Nya dan Tuhan mengirim seorang malaikat. Penekanan seorang malaikat dapat saudara temukan jika kita melihat terjemahan King James Version, an angel, dan cukup seorang malaikat saja, namun bisa mengkocar-kacirkan Sanherib dan seluruh tentara Asyur. Nilai penting yang dapat kita tarik dari kebenaran firman Tuhan pagi ini bagi kita yang terus hidup benar dan takut akan Tuhan tidak berarti bahwa saudara tidak akan mengalami masalah di dalam hidupmu. Bahkan bisa saja kita mengalami masalah
yang kita sendiri tidak dapat melakukan apa-apa, dan manusia lain seakan tidak ada yang dapat dan mau menolong. Ingat, padamu masih ada Tuhan, bahkan tanpa perbuatan tangan manusia, tanpa pertolongan manusia sekalipun, engkau dapat melihat malaikat Tuhan bergerak menolongmu. Jangan jemu-jemu hidup benar dan takut akan Tuhan, sebab dari Tuhanlah akan datang pertolongan bagimu. Haleluya, sahabatku, mari kita sama-sama berdoa. Terima kasih Bapa Surgawi, aku bersyukur sebab Engkau sendiri itu cukup bagiku. Harapan dan masa depanku ada di tangan-Mu. Amin. Jesus loves you and so do I.